Hai guys, balik lagi bersama saya Lius28. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas sebuah film tentang seorang pria yang harus mencari uang dalam seminggu untuk mengobati istrinya yang sedang sekarat di rumah sakit ya guys. Tapi dalam waktu 1 minggu itu pria tersebut dipenuhi keberuntungan yang luar biasa ya guys. Dan pada film yang akan saya ceritakan ini adalah berjudul Arrowset by Gymnopedist. Penasaran kan? Oke, kalau begitu daripada kita banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya ya guys. Dan bagi yang belum subscribe, langsung aja dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman jadi yang pertama tahu. Dan share video ini kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Nah, di awal cerita ada seorang pria yang bernama Shinji. Dan Shinji adalah seorang mantan pembuat film yang sangat terkenal di salah satu filmnya ya guys. Namun sekarang dia hampir bangkrut dan tak lagi memproduksi film. Sedangkan istrinya masuk rumah sakit karena mengidap sebuah penyakit yang amat serius, sehingga membutuhkan banyak uang untuk mengobati istrinya. Teringat akan istrinya, Shinji pun hendak pergi ke ruangan tempat istrinya bermain piano. Dan setelah tiba di sana, tiba-tiba datang seorang wanita yang tinggal di sebelah rumahnya. Lalu wanita tersebut pun mulai menggodanya dengan memperlihatkan buah dadanya itu kepada Shinji. Setelah itu Shinji pun pergi untuk mengambil segelas air dan menyiram tanaman milik istrinya itu. Setelah selesai, Shinji pun pergi dari sana. Nah, di hari pertamanya itu Shinji yang hendak keluar rumah untuk mencari uang, tiba-tiba wanita yang memperlihatkan buah dadanya itu pun datang menghampiri Shinji dan berkata untuk hati-hati di perjalanannya itu. Dan di hari pertamanya dia pun pergi ke tempat pembuatan filmnya untuk mencoba membuat film dengan modal yang sangat kecil. Akan tetapi film yang akan dibuatnya itu ternyata gagal dan berantakan, dikarenakan salah satu pemain film yang bernama Andri tidak ingin bekerja sama dengan seseorang. Shinji yang mendengarkan hal itu pun langsung menemuinya dan memintanya untuk cepat memulai syuting. Lalu Andri menolak dan menampar Shinji. Dengan kesal, Shinji pun membuka bajunya dan meremas buah dadanya itu loh guys. Wow. Karena putus asa, Shinji pun membatalkan semua film yang akan dibuatnya itu. Kemudian dia pun pergi menemui mantan istrinya dan makan bersama. Nah, di sini mantan istrinya meyakinkan Shinji untuk membuat film lagi. Namun itu tidak dapat mengubah apapun dan Shinji tak berniat untuk membuat film lagi. Nah, setelah mereka selesai berbincang-bincang tentang film, mereka berdua pun langsung pergi dari sana dan hendak melakukan enak-enak ya guys. Dan keesokan harinya pun memasuki hari keduanya. Shinji pun hendak pergi ke sebuah tempat dan tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik yang bernama Yuka. Kedatangan Yuka pun mengagetkannya dan Yuka pun langsung memeluk Shinji. Setelah itu mereka berdua pun berbincang-bincang, kemudian Yuka pun mengajak Shinji untuk pergi ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah Yuka, Shinji dikagetkan lagi karena melihat rumah Yuka yang begitu mewah. Dan Yuka mengatakan kepada Shinji bahwa orang tuanya yang telah memberikannya. Setelah itu Yuka duduk di kasur dan mulai melepaskan semua pakaiannya itu, dan hendak untuk tidur dan membiarkan Shinji sendirian di sana. Kemudian Shinji mencoba menghampirinya dan hendak untuk meminjam uang kepada Yuka. Dan ternyata Yuka telah tertidur. Tak lama setelah itu, ketika bangun Yuka pun bertanya kepada Shinji, "Kamu tidak mencoba untuk melakukan sesuatu?" ujar Yuka. Lalu Shinji hanya diam dan tak menjawabnya. Yuka yang baru bangun tidur pun langsung menghampiri Shinji dan mematikan TV. Setelah itu Yuka pun mulai menggoda Shinji untuk melakukan enak-enak dengannya. Setelah cukup lama menggoda Shinji, mereka pun langsung melakukan enak-enak di situ ya guys. Wow. Nah, ketika mereka selesai, Yuka pun meminta koin kepada Shinji untuk dimasukkan ke celengannya itu. Dan tiba-tiba terdengar handphonenya Yuka berdering. Setelah diangkat, ternyata itu adalah pacarnya yang hendak datang ke rumahnya. Dan terdengar pintu sedang digedor sama pacarnya yang sedang berteriak. Dan Yuka mengambil sepatu Shinji dan menyuruhnya keluar lewat jendela kamarnya itu. Dan setelah membuka pintu, pacarnya pun langsung masuk ke kamarnya Yuka untuk mengecek ada selingkuhan apa tidak. Yang ternyata Shinji pun sudah tiada di kamar tersebut. Dan Yuka pun mengetahui bahwa celengan koinnya telah hilang yang ternyata diambil oleh Shinji yang sudah pergi dari sana. Nah, setelah pergi dari rumah Yuka dan sempat nyolongan celengannya si Yuka, Shinji pun mulai memecahkannya dan mengambil koinnya satu persatu. Dan tak lama setelah itu datanglah seorang pria yang sangat mengaguminya.
Dan pria itu pun membantunya memungut koin tersebut. Dan setelah selesai, pria itu pun langsung mengajak Shinji pergi ke suatu tempat. Dan setelah sampainya di sana, mereka pun mulai berbincang-bincang tentang film Shinji yang sangat terkenal itu. Tak lama berbincang, seorang wanita yang bernama Anri pun datang menemui pria yang mengajak Shinji itu. Seketika Anri dan Shinji pun bertemu. Tiba-tiba saja Shinji hendak ingin pergi ke toilet. Dan setelah keluar dari toilet, Shinji pun bertanya kepada Anri, siapa pria itu? Dan anehnya, Anri pun tidak tahu siapa pria tersebut. Nah, tak lama setelah itu Shinji pun pergi dan Anri mengikuti Shinji dari belakang. Setelah itu mereka pun langsung ingin melakukan enak-enak di sebuah tempat yang kosong. Nah, ketika mereka sedang enak-enak, ada seorang yang datang untuk kencing di sana. Seketika mereka pun berhenti. Saat orang itu pergi, Anri pun mengatakan kepada Shinji, hanya begitu saja, katanya guys. Dan berkata kita sudah melakukan hal yang konyol. Nah, keesokan harinya pun memasuki hari ketiganya. Shinji pun pergi ke suatu tempat untuk mengatakan tentang filmnya itu. Akan tetapi di sana terdapat Yuka dan pacarnya yang sedang menunggu Shinji. Dan pacarnya Yuka berkata kepadanya bahwa Shinji memakai bajunya. Dan seketika itu dimulailah aksi kejar-mengejar di antara Shinji dan pacarnya Yuka. Tak lama adegan tersebut, Shinji melihat tumpukan kardus dan berniat untuk bersembunyi di sana. Dan setelah pacarnya Yuka pergi, Shinji yang hendak keluar pun melihat Yuka tepat berada di depan tumpukan kardus itu. Seketika Yuka pun langsung melompat kepada Shinji dan mereka pun mulai berciuman di situ. Kemudian Yuka pun mengajak Shinji untuk pergi ke rumahnya lagi. Dan di sini ternyata Yuka ketagihan untuk melakukan enak-enak dengan Shinji. Dan Yuka mulai menyuruh Shinji untuk menyetubuhinya dengan cepat. Dan keesokan harinya pun adalah hari keempatnya. Terlihat Shinji dan Yuka sedang makan di sebuah kedai mie udon. Dan Shinji jadi yang pertama selesai dan hendak ingin menyalakan rokok ya guys. Tiba-tiba Shinji mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang memberitahukan bahwa biaya perawatan istrinya harus segera dibayar. Terlihat bingung, Shinji pun mencoba untuk meminjam uang kepada Yuka. Lalu Yuka menjawabnya, aku bisa meminjamkannya dari orang tuaku, ujar Yuka. Setelah mendengarnya itu, Shinji pun menolak Yuka dan meminta untuk membayar makanan itu. Lalu dia pun pergi untuk menemui mantan istrinya. Shinji pun mulai meminjam uang dengan mantan istrinya itu. Dan mantannya itu pun menjawab dia tidak memiliki uang untuk dipinjamkan. Lalu mantannya pun mulai menanyakan apakah itu untuk perawatan istrimu. Dan berkata kau butuh berapa banyak, ujar sang mantan. Lalu jawab Shinji 60.000 yen. Lalu seketika mantannya itu pun memintanya untuk menunggunya sebentar. Nah, tanpa diketahui Shinji, ternyata mantan istrinya itu menjual jasa enak-enak kepada bosnya. Dan Shinji melihat hal tersebut. Dan setelah selesai, mantannya pun memberikan uang itu kepada Shinji. Lalu hal tersebut terlihat oleh bosnya. Dan bos mantannya itu turun dari tangga dan dimulailah baku hantam antara Shinji dan bos mantannya itu. Dan untung saja mereka dapat dicegah oleh mantan istrinya. Kemudian Shinji pun pergi dari sana. Dan keesokan harinya pun adalah hari kelimanya Shinji. Dia pun pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya perawatan istrinya. Dan setelah itu dia pun menemui istrinya dan tiba-tiba datanglah seorang suster. Lalu suster itu bertanya kepada Shinji bagaimana dengan hubungan kita. Tak lama setelah itu Shinji pun mulai menciumnya dan dimulailah aksi enak-enak di sana. Dan tepat berada di depan istrinya yang sedang sekarat itu. Dan tak lama setelah itu datanglah seorang dokter dan mencoba untuk membubarkan aksi enak-enak tersebut. Dan mereka berhasil dibubarkan. Nah, pada keesokan harinya pun memasuki hari keenamnya Shinji. Dan Shinji pun pulang ke rumah. Setelah sampainya di situ, Shinji pun melihat Yuka berada di depan rumahnya. Lalu mereka berdua pun langsung masuk ke rumahnya. Tak lama setelah masuk, tiba-tiba Shinji mendengar suara piano yang dimainkan oleh Yuka. Dan di saat itu pula Shinji pun teringat akan istrinya. Dan tak lama bermain, tiba-tiba Yuka pun melihat istrinya di luar jendela. Dan Yuka pun memberitahukan kepada Shinji bahwa istrinya ada di luar jendela. Dan seketika Shinji pun langsung melihat hal tersebut. Teringat akan istrinya, Shinji pun berlari keluar rumah dan mencoba untuk ke rumah sakit. Shinji berlari sekuat-kuatnya sambil berteriak dan film pun selesai. Nah guys, begitulah alur cerita mengenai film Arrowset by Gymnopedist ya guys. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini akan sangat menghibur teman-teman sekalian. Dan sekian dari video ini, jangan lupa subscribe dan share ya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Nah terima kasih dan see ya the next video.